Taylor Swift. Iya, benar-benar Taylor Swift lagi. Kalau mencari musisi yang skillful, TPJC atau The Papandayan Jazz Competition tuh emang tempatnya. Rilisan baru itu albumnya tadi yang berjudul Semua Dari Satu. Yang kedua ada Alamahnya Adrian Halif featuring Rizky Febian. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 9. Hari ini cuman berdua kayak biji. Chandra lagi sakit ya. Sakit apa? Kebetulan demam, katanya demam pasti. Gue curiga dia malas. Kayak capek. Gue juga males bro. Ya dia ngeles tuh kayak. Iya tuh. Enggak. Soalnya masih ketawa dia. Iya kan ada di chatnya maka. Kalau beneran sakit mah nggak ngechat harusnya. Ngechat. Aku demam. Atau enggak gitu lebih dingin ngechatnya. Ini mah gue bacain ya chatnya nih. Ya semoga kalau memang sakitnya cepat sembuh aja lah. Dax, sepertinya orang tidak bisa podcast hari ini karena demam wok. Nah, wok. Ketawa kan berarti. Tawa jadi ya udah GWS ya tadi. GWS aja lah. GWS buat Chandra. Ini. Hari ini gue bacain kisi-kisi dulu Oke. Kita bakal seperti biasa ada 5 segmen. 4. Yang pertama kita bakal bahas berita. Beritanya apa? Nggak ada beritanya kali ini jadi skip. Yang segmen kedua itu What's Popular. Yang lagi rame apa? Masih sama-sama aja. Sebenarnya ada sih tambahan di news sama populer ada emang lagi males ditulis. Oke, jadi ada produser lagi malas jadi lagi gua kira nggak ada. Jadi ada. Bakal ada. Nah, yang paling utama itu highlights. Di highlights kita bakal ngebahas cuma 4 ya. Iya, di rilisan minggu ini tuh kita bahas cuma 4. Itu ada rilisan baru itu albumnya tadi yang berjudul Semua Dari Satu. Yang kedua ada Alamahnya Adrian Halif featuring Rizky Febian. Bukan featuring ya, bareng ya. Bareng ya. Terus ada juga Danila singlenya Dengan Begitu Saja. Sama yang terakhir ada albumnya Yerin Beck yaitu Flash and Core. Jadi 4 yang bakal kita bahas. Selanjutnya, paling gue mau bahas ini sih. Gak tau ya ini masuknya kemana. Cuman gue mau bahas TPJS TPJF 2025 Experience. Ya udah sambil kita sambil ngalir aja lah ya. Sambil berjalan aja. Dan yang terakhir seperti biasa rekomendasi musik. Nanti itu itu mah biarin spontan aja. Uhuy. Gitu. Kisi-kisi buat episode sekarang. Kalau nggak tertarik boleh stop videonya. Kalau masih mau dengerin, oke. Langsung aja kita masuk ke segmen pertama itu berita musik. Ada apa emang? Berita tuh ada ini masih ini sih yang 400 musisi itu yang ada boykot. Nambah lagi ada kemarin ada Paramore. Iya benar. Avril Lavigne gitu ya. Asik. Teteh gotik. Mereka ini lagi. Mereka menarik peredaran musik mereka lah dari Israel gitu. Salah Jadi mungkin buat yang belum dengar episode sebelumnya, jadi 400 musisi ini tuh banyak ya. Kalau kita bacain kepanjangan, jadi bisa dilihat di postingannya USS Feed ada kalau nggak salah bikin. Jadi mereka tuh memblokir distribusi musik mereka ke negara Israel gitu. Sama Lord dan Paramore gitu. Mungkin kedepannya pasti akan bertambah lagi gitu ya. Karena ya CEO-nya masih mensupport genosida gitu kan. Jadi ya langkah-langkah berani dan cukup baik gitu dari para musisi besar ini gitu kan. Jadi nge-influence musisi lain juga dan ya para pendengarnya juga. Iya, gitu. Kenapa? Lo ada lagi nggak berita? Udah sih itu aja, nggak ada. Paling ya kemarin event-event kemarin kan ada Synchronize juga rame tuh. Yang tribute to Gusti itu banyak banget. Ada Baskara, ada Mas Iga terus ada Teddy Aditya, adanya Bunga, terus ada Nehru sudah pasti, terus ada Bilal ya. Bilal habis dari Bandung dulu itu. Bilal, terus ada Danila, ada nggak sih? Danila, Adito tuh ada. Ada. Danila pasti ada sih. Tapi gue ngeliat. Soalnya kalau dilihat di albumnya sih dia ada di satu lagu juga kan. Terus ada GJLS. Ya gitu. Anjir.
rame lah banyak Crispo. lewat di FYP itu salah satunya. Terus ada yang centil era kayak Cinta dan Jojo, Oh ada. ada Bukan Pinkan tadi. Mambo. Pinkan Mambo tuh ngegantiin Maya Estianty kalau nggak salah. Pinkan Mambo kan lagi rame juga sekarang di sosmed tuh. Pinkan jualan donat, jualan iya, apa yang iya. mahal itu kan. Yang yang banyak minyaknya. Kayak naik haji, pengen cepet naik haji dia. Terus apa lagi yang rame di XYZ, ada Dongker, terus ada Teenage Death Star juga rame. Gig Stage juga ada Sukses Lancar Rezeki Sukses lancar rezeki. di Gig Stage itu sampai penuh katanya keluar gitu. Terus ya udah sih banyak di Sinkro banyak hal yang terjadi. Untung tidak ada apa kayak kemarin Pespor gitu ya. Iya. Sinkro Nggak ada sponsor yang yang terafiliasi dengan hal-hal aneh lah Iya. gitu. Terus tadi ngomongin Bilal juga kan dari Bandung ke TPJS. TPJS dulu dia. Jadi Sinkro nih barengan jadwalnya sama TPJS atau The Papandayan Jazz Festival 2025, yang mana mereka tuh 1 dekade untuk TPJF ini. Jadi ini yang ke-10 gitu. tahun dari 2015 berarti kan ya. Yang beda apa sih? Beda yang gue lihat sih lebih Stage. Kalau dari segi stage sih ada stage baru ya, di mana yang Pasar Jazz Stage itu. ya Jadi ada festival makanannya juga ada buat umum dan itu gratis ya, Mas. ya, masuk gratis. Jadi ada satu stage yang orang bebas masuk gitu. Ada stall food, makanan, minuman gitu. Terus juga ada ya stage-nya ada isinya tuh. Kemarin ada komunitas, ada band dari UPI, dari Unpad, Dari kampus-kampus. gitu. Kampus-kampus. Terus ada juga ini Sakib yang Apa? Yang apa? yang lagunya mirip Juicy Luiz itu. Sakib, Adifa sama Restu. Restu. Terus ini nggak, maksudnya kalau yang 10 dekade ini perbedaan dari TPJF sebelumnya, ada ini apa namanya, seremoni Oh, iya. seremoni TPJF, terus ada awarding dari Rekor Muri, Dapat Rekor Muri. di mana Hotel yang menyelenggarakan festival jazz ya. jazz dengan rutin ya, Iya, paling konsisten. paling konsisten. Terus ada juga apa lagi ya, ini awarding lifetime achievement. Oh ya, buat hari Rusli ya. Musisi, buat komponis, musisi, praktisi musik, ya Hari Rusli. Terus juga yang tahun ini lebih apa kultural lah, lebih ada banyak beberapa Ada penampilan musik etnis ya. ya. Gamelan sih itu kan, ada muka ngundang angklungnya ada, mukanya langsung kerja sama Moka Mojang Jajaka ke kota Bandung gitu kan. Itu rame sih. Terus juga kemarin ngapain kamu? Saya jalan-jalan aja, keliling-keliling aja ya. Jadi kita kebetulan kan kita punya IO juga ya, ada namanya IO-nya Barudak Event. Ini kalau gue nggak males gue masukin di sini. Nanti ada di sini kalau nggak males. Jadi kita tuh semenjak 2 tahun lalu ya, dari 2 tahun lalu, dari 2023 aja kita udah terlibat di TPJF gitu. Ya. Dimana kita jadi tim show-nya. Jadi kita tuh nge-handle setiap stage yang ada di sana. Nggak setiap sih, cuman hampir semua kecuali Swagi ya, kecuali stage utamanya. Karena dipegang sama bos kita. Sama ketua kita. Udah ada yang megang. Jadi kita selain di stage utamanya atau namanya Swagi Hall, itu kita yang megang stage-nya. Jadi teman-teman kalau ada yang dengar terus kemarin datang ke TPJF atau 2 tahun sebelumnya atau tahun kemarin ngelihat kita, pasti ngelihat kita gitu kalau kalian datang gitu. Dimana kita mondar-mandir pas itu di stage itu karena kita nge-handle di sana gitu. Jadi kita memastikan show di stage tersebut berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kalau kita kan kemarin di Cimanuk kan. Ya, kita berdua di stage Cimanuk. Itu mostly yang di situ tuh performance-nya tuh dari kampus dan juga sama sponsor terus juga TPJC winner. Oh ya. Itu bocah-bocah gila. Bocah-bocah gila. Kalian kalau tahu ya, buat para talent scouters gitu, buat para label-label atau ya pokoknya talent yang lagi talent scouting gitu, kalau mencari musisi yang skillful, TPJC atau The Papandayan Jazz Competition tuh emang tempatnya gitu. Ya, ladangnya para musisi unjuk skill. Kemarin Blue Meter Trio kan itu juara satunya. Juara 1 itu selalu di Cimanuk tuh gitu tuh kan, karena isinya TPJC winner. Terus juga band kampus-kampus selalu menghadirkan sesuatu yang
mengejutkan gitu. Mhm. Dan tahun ini ada Blue Meter Blue Trio. Meter Trio. Itu Gua sejauh gua nonton TP Jazz gitu ya, festival jazz, gua biasa, maksudnya oke jago gitu, cuman gak yang sampai amazed gitu. ya Gua nonton Blue Meter Trio, gua kayak anjir, ya Indonesia gokil juga. Gak expect, maksud gua kayak kalau unjuk skill doang gitu ya, misal maksudnya unjuk skill tuh apa ya, mainin speed atau mainin karya-karya orang yang emang susah, itu udah biasa gitu. Buat di ranah kampus emang namanya kampus musik ya emang nge-challenge terus skill kan, jadi wajar gitu kalau mainin gitu. Cuman yang menariknya dari Blue Meter Trio ini tuh, pertama dia mainin karya-karya yang sulit udah pasti, ya tapi nggak cuman sekedar itu. Pertama dia mainin karya yang udah sulit tapi di aransemen, jadi dibikin lebih kompleks lagi, lebih bikin sulit lagi. Kedua dia punya original composition juga, which is menarik banget karena eksplorasi mereka itu nggak cuman di satu aspek doang. Biasanya kan kalau aransemen tuh mainin di perubahan tempo atau fokusnya tuh di speed sih kebanyakannya. Orang ya banyak mainin di speed atau groove-nya di gimanain, di cross genrein. Nah, cuman kalau mereka tuh beda gitu. Gue bingung, gue kayak ini genre-nya apa gitu. Kayak ini tuh baru gitu. Gue ngelihat mereka tuh, cuman kalau yang gua tangkap ya, mereka tuh arahnya lebih ke jazz modern sama jazz contemporary jazz. oke. Dimana nggak ada apa namanya, yang nggak inilah, idenya tuh nggak yang cheesy gitu, nggak yang kalau menurut gue ya, contoh ide aransemen yang cheesy itu, cuman nggak jelek juga ya, cuman cheesy itu kayak gamelan X jazz atau jazz X hip hop, jazz X dangdut gitu. Ya itu maksud gue cheesy itu karena semua orang punya ide tersebut gitu. Jadi secara ide tuh nggak yang wah banget gitu. Nah sedangkan mereka tuh kalau eksplorasinya dari gue lihat tuh aspeknya banyak di aspek parametris. Pertama dari segi harmoni, banyak pakai modal. Gue ngerasa banget mereka tuh nge-mix modal. Wah kalau masalah modulasi mah udah banyak banget itu modulasinya gitu. Terus juga mereka eksplorasi di di rhythm, matrix modulation gitu ya, di biramanya gitu, dimana banyak offbeatnya. Terus juga mereka eksplorasi di kontrapung ya, jadi dimana mereka ngebikin satu, si gitar punya melodi, si bass juga punya melodi sendiri, si drumnya juga punya rhythm sendiri gitu, cuman ngeblend gitu. Itu sering ya, itu yang paling gua notice sih gitu. Nah, di Blue Meter Trio ini mereka main kontrapung banget. Dan ya kebetulan karena mereka anak isi aja, kita sempat kenalan juga, dan ada beberapa orang yang ada mutual lah gitu, ada mutual. Gitu. Asik sih, mereka ramah-ramah juga. Terus udah itu sih skillnya gokil. Itu apa ya, anak isi yang pertama drummernya semester 5 ya. Iya, semester 5, terus gitarisnya tapi sorry gue lupa namanya gitu. Pokoknya gitarisnya Marvel, gue inget Marvel. Itu gitarisnya semester 9. Oh, gue inget drummernya si Rafael tuh. Rafael anak semester 5 isi. Semester 5 isi. Yang kedua tuh si Marvel, gitarisnya semester 9 diisi juga. Terus yang basisnya tuh udah lulus. Aristo kalau nggak salah. Aristo ya itu pokoknya. Pokoknya gua lupa. Udah lulus dia untuk Blue Meter Trio. Karena lulusan isi sama. Cuman kalau nggak salah ya, TPJC tuh yang juara 1 sama 2-nya tuh emang anak isi. Yang masih kita cari kan. Kita cari itu cuman bukan di Cimanuk Stage. Nah, cuman kalau kata teman kita si Chandra sih, teman kita si Chandra. Kalau si Chandra sih dia lebih ke fusion katanya jazznya. Kita cari, dan mereka anak-anak isi juga masih pada temenan juga, sama si yang juara 3-nya juga Naraya Trio itu si drummernya anak isi juga. Ya itu sih kayak TPJC selalu gokil tiap tahun. Waktu itu yang gua emes tuh si ini sih, yang kata gue si Boya Social Call, Daniel. Oh itu TPJC juga. TPJC juara 1 deh kayaknya. Itu juga itu fusion sih itu. Cuman apa? Ya sama gokil juga gitu, mereka ada, kalau mereka ada trompet, ada sakso gitu. Buat yang nggak tahu si Boya itu siapa, Daniel Robinsar tuh sekarang mungkin lebih dikenal sebagai gitarisnya Timun Jelita ya. Produser juga gitu. Produser Timun Jelita. Kalau yang nggak tahu Timun Jelita siapa, bandnya Radit. Bandnya Radit sama dia. Ya cari aja lah Blue Meter Trio. Si Boya Social Call ada susah. Ntar gue kalau nggak mager gue tulis. Cari aja Mas Daniel. Ada Daniel Robinsar. Blue Meter Trio, cek Meter Trio. Sama
itu yang juara 3 tadi menarik juga, gue nonton juga. Naraya Trio. Naraya Trio ini menariknya karena mereka anak SMP semua. Oh itu tuh anak SMP. Anak SMP. Oh yang bocil-bocil yang ngasih ini ya? Iya. Apa? Yang ngasih kartu nama. Ngasih. Cuma gokil banget. Jadi gue kan nonton Naraya Trio di stage-nya si Chandra. Itu bertiga. Jadi format ya karena trio, jadi emang bertiga gitu. Cuman ada drumnya tambah satu. Ya ini mah apa namanya session gitu si drama. Pertama flute, namanya tuh lupa gue, Jaden kalau nggak salah. Jaden. Dia SMP semua sih seingat gue ya. Cuman kelas berapanya gue lupa. Si piano tuh lupa gue namanya, cuman sama SMP juga tuh. Ya ini SMP semua. Yang ketiga gitaris cewek beda. Namanya siapa ya? Lupa itu. Cuman mereka tuh lebih simpel tuh konsep si trionya. Mereka mainin standar, ya mereka mainin karya yang udah ada aja. Kayak mainin karya Donnelly-nya Charlie Parker, terus mereka bawain Armando Surumbanya si Korea, pokoknya mainin karya-karya jazz standar gitu. Cuman mereka aransemen juga gitu. Maksudnya nyesuaiin sama formatnya mereka. Cuman secara bagan mah ya bagan jazz gitu, dimana ada mainin bagan A gitu, which is melodi utamanya, habis itu bagan B, melodi keduanya, itu part solo. Ya gitu. Lebih tradisional lah. Formatnya mereka lebih ke jazz tradisional. Dan gua suka jazz tradisional karena jarang, justru menurut gua tuh gue jarang nemuin jazz tradisional gitu yang mana simpel gitu formatnya. Dan ya gua terpenuhi keinginan gua dengerin jazz tradisional di Naraya Trio. Dan mereka secara skill juga ya mantap gitu. Anak SMP udah main kayak gitu. Bocil SMP udah gila kan. Beres tampil ngobrol kan sama ini, terus dikasih kartu nama. Bayangin anak SMP pertama, sebenarnya kartu nama yang bikin gua kaget gitu ya, karena kartu nama udah lama jarang dipakai gitu ya, dan mereka masih bikin gitu, masih pakai. Dan itu jadi hal yang unik gitu, karena di mana orang-orang udah digital ya mereka masih pakai kartu nama. Dan gua sih suka ya hal-hal yang fisik kayak gitu, lebih memorable gitu. Kedua mereka anak SMP bro, udah melek bisnis. Anak SMP udah melek bisnis gitu, di mana mereka di kartu namanya pun nge-offer jasa mereka sebagai player gitu, as a jazz player. Cuman mereka nulisnya tuh jazz enthusiast. Jazz enthusiast, keren sih. Meskipun ya gua yang ya udah pasti ya mereka diarahin sama orang tuanya gitu, dimana di situ juga didampingin sama bapaknya si Jaden kalau nggak salah. Tapi ya tetap aja mereka juga kelihatan enjoy, dan mereka secara sadar gitu nurut sama ortunya tuh ya, mereka kelihatannya sih tidak terpaksa gitu. Jadi respect sih. PJC gokil. Bukan yang tipikal Asian parents yang sana kamu belajar piano. Gak boleh makan kalau belum bisa. Cuman itu gokil sih. Apa si TPJS, kita tunggu tahun depan bakal ada siapa lagi gitu. Baik dari guest ataupun pemenang. Oh iya, headlinernya siapa nih di TPJS itu? Day One siapa? Headliner buat Day One tuh Ziva ya? Bukan. Apa? Reality Club. Oh, Reality Club bukan yang kedua. Pokoknya ada Afgan, ada Reality Club, ada Ziva. Day One tuh Ziva sama Reality kan show akhirnya. 2 show terakhir. Di Swagi. Kalau day kedua ada Afgan, Hi-Fi. Oh iya, Hi-Fi. Sama Iwake ya, di luar. Itu kurang lebih. Cuman gue nontonnya cuman Ziva doang. Sama Reality Club sama Iwake. Gue nggak nonton Hi-Fi. Gue Ziva bahkan nggak nonton gue. Gue nonton Reality Club sama udah anjir, Reality Club doang sama Iwake gitu. Sebenarnya Iwake seru ya ternyata. Seru. Gue pertama kali nonton Iwake live perform dan asik banget crowdnya. Tapi gue waktu itu kan pertama kali nonton di 90s Festival. Itu menurut gue lebih seru di situ sih. Di 90s crowdnya juga ya, karena memang acaranya juga 90s Festival gitu, crowd yang datang pun ya, emang orang-orang itu terus sejaman ya setlistnya. Tapi gue rasa setlist dan cara pembawaan Iwa di 90s tuh lebih meriah lagi gitu di 90s. Kalau di TP kemarin itu lebih intimate gitu ya. Mungkin nyesuaiin sama stage-nya juga kali ya, mungkin. Tapi ya asik lah dua-duanya gitu, tetap asik. Itu festival kemarin yang kita
datengin, kita tonton dan juga sekalian jadi kru ya di dalamnya gitu. Sekarang Kita masuk ke segmen apa yang lagi rame, viral most popular. yang lagi rame itu ini dirilisan baru Oh iya benar sebenarnya. sih, Alama. Alama ini langsung trending ya. Langsung trending. Gokil. Itu kata Chandra tuh gara-gara Iki bikin video Anaknya. ini nyanyiin si Alama ini tapi diganti pakai apa? Nama anaknya. Nama anaknya Zalina ya, nama anaknya itu siapa? Itulah pokoknya. Ya, anaknya Iki Gua dan nggak tahu Mahalini. soalnya. Terus ya di minggu ini, ya minggu ini apa? FYP terus gitu, banyak yang cover, banyak Iya. pakai Soundnya. soundnya gitu. Dan menurut gue ini salah satu lagu yang bakal Bakal di kafe di setel. disetel terus gitu karena Iya, bener. tahun ini belum ada lagu yang Iya, kayak Sialan. iya kan, tahun ini Kayak belum ada lagu-lagu gitu. Bernadia, ya belum. Ya paling apa Tensi gitu kan, itu juga nggak se overplay itu gitu. Tensi juga masih ya masih segmented gitu, dimana nggak masuk ke ranah orang tua gitu. Ya ya. Lagu-lagu Tensi mah Kalau ini Alama kan lebih general ya. lebih general pop gitu kan, ada R&B-nya. Dan emang easy listening banget sih si chorusnya, catchy banget gitu. Ya. Liriknya juga tentang jatuh cinta kan, yang mana orang-orang juga pasti relate gitu kan. Ya. Itu yang viral. Rizky Febiana dan Khalifa Alama. Mungkin dari yang viral chart sih harusnya masih sama ya. Tabola Bale, Lagi viral. Tabola Bale, terus apa Cortisco. Oh ini beda nih. Oh, Taylor Swift. Iya, Taylor benar-benar Swift. Taylor Swift lagi rame juga, rilis album baru kan. Terus liriknya tuh di TikTok tuh banyak dibikinin apa? Orang pada relate lah sama lirik-liriknya. Cuman di gua nggak lewat sih. Wih anjir udah Pendengarnya udah udah 65 juta di lagi. atas 2 digit semua. Naik waktu itu orang lihat ke 9, sekarang udah ke 6. Sekarang udah ke-6 ya. Artis nomor 6 di dunia. Nah, itu lirik yang bahas apa ya? Yang ngebahas tentang anak pertama. Jadi eldest daughter tuh, jadi anak perempuan pertama. Oh ini ya. Jadi orang pada relate gitu, dimana banyak kan kakak gue salah satunya. Gue kan anak perempuan dan jadi kakak gitu, jadi anak pertama gitu. Oh dengerin juga lagu itu. Iya, kakak gue Swifties bro. Oh. Kayak kalau gue ceng-cengin, ya gue ceng-cengin mulu masalah Taylor Swift karena sensi kan. Jadi seru aja gue buat ngeledek. Cuman no offense ya, bukannya gue nggak suka Taylor Swift, ya, gue suka ngejailin kakak gue aja gitu. Gue juga dengerin lagu Taylor Swift beberapa. Tapi yang apa ya, gue mendengar Taylor Swift tuh dari dulu kan yang masuk ke kita tuh, yang masuk ke gua sih ke itu dari dulu adalah yang akustiknya yang 22 terus yang gitu-gitulah. Love Story. Cuman yang waktu gua dengerin ini mah yang The Life of a Showgirl lah. Itu gua nggak kurang masuk sih di gua gitu. Gua menurut gua sih gue dengerin Fate of Ophelia emang bagus sih liriknya sih. Liriknya bagus, maksudnya relatable banget liriknya Taylor tuh, emang kayak simple, cuman ya karena simple itu jadi orang tuh gampang apa namanya ya lagi gue lagi gitu. Tapi ya secara lirik pasti banyak yang relate dan penulisannya Taylor selalu bagus gitu. Ya. Terus secara songwriting juga ya sebenarnya most dominan akustik gitu, cuman enak sih, maksudnya nggak yang bosan sih gue dengarnya. Cuman bukan nggak masuk playlist karena ya gue nggak terlalu dengerin aja. Itu Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Terus ada sama Cipta, Senja Sudut Kota. Samuel Cipta, gue nggak tahu tuh namanya. Dan Cortis masih nomor 3 ya. Artis gua ini Samuel Cipta pernah dengar tapi Refnya coba. Enak sih tapi itu chorusnya. Cortis gue masih nomor 3, Tabola Bale nomor 4. Tabola Bale. Kayak itu aja sih bang ya, what's populer. Oke, next kita langsung masuk ke segmen utama, dimana ada highlight. Yang pertama gue mau bahas album terbarunya tadi yang berjudul Semua Dari Satu. For the Records ini dirilis di tanggal 2 Oktober, diproduksi sama Doni Manurung sama Tadi juga, which is Tadi ini berdua ya orangnya.
terus ditulis sama membernya tadi itu Adi Handoyo sama Fatan Karna, dirilis sama labelnya Mbak Isyana Red Rose. Red Rose, karena mereka juga artis dari Red Rose. Nah ini R&B banget sebenarnya, R&B banget dan dominan di harmoni vokal. Mereka juga melabeli diri mereka kan pop, jazz, R&B kan. Dan gua suka semua tracknya, anjir enak semua. Enak semua sumpah. Oh lu suka ya? Gue suka. Terus, nah ini liriknya tuh ringan. Ini tuh modelan lirik-liriknya Hi-Fi. Ya benar. Lirik-liriknya Juicy Lucy. Kebanyakan ya jatuh cinta, tentang cinta lah cinta gitu. ini, ya. Ini temanya tentang cinta. Terus yang ini mah yang waktu kecil, Udah. yang waktu kecil tuh liriknya kalau nggak salah ini ya tentang mereka masih anak-anak kan? Iya. Flashback. Terus kalau yang Pesona mah udah sempet single kan itu, makanya dia pendengarnya udah lebih banyak tuh. Kalau favorit gua dari album Semua Dari Satunya tadi tuh, gua paling suka yang Kita Jalin sama Pesona. Pesona tuh yang featuring Rahmani Astri nih. Cuman basically enak semua gitu. Cuman kalau favorit sih Kita Jalin sama Pesona. Karena ini dan nggak tahu ya, ini gue lupa sih, cuman kalau di Pesona sama Kita Jalin tuh secara bagan di part akhir tuh ada yang lagu nyanyi bareng-barengnya kayak anthem sama teman-teman gitu. Jadi kayak yang kayak oh iya tahu. Ya gitu. Kayak Friends. Ya kayak lagu gue. Pesona. Tapi gue tadi ya sebelum kesini juga dengerin si album ini kan gitu, buat rewind lagi. Cuman buat gua nggak terlalu masuk gitu. Cuman ya liriknya tadi yang gua tangkep ya ringan semua, tentang cinta gitu kan. Ini tuh gua ngerasanya fresh karena pertama karakter vokalnya tuh kayak tipis, jadi kayak bisik-bisik sebenarnya nyanyinya tuh. Gak yang powerful, mungkin emang ciri khasnya mereka gitu, dan itu jadi unik gitu. Karena mereka nyanyinya kayak malas nyanyi gitu. Cuman bagus gitu. Terus harmoninya mereka mainin banget gitu. Terus musiknya juga intimate gitu. Tadi kan pertama instrumennya nggak terlalu yang mewah banget gitu, nggak terlalu yang padat banget gitu, nggak terlalu banyak instrumen gitu. Paling gitar, drums, sama synth. Terus dengan gabungan itu ya jadi satu kesatuan songwriting yang fresh gitu buat gue, dan gue suka gitu. Pas gue denger anjir, gue nggak bosan gitu dengerinnya karena ini baru. Gue paling suka yang Kita Jalin sama Pesona. Kebanyakan juga bawa tadi ke temannya R&B dan juga ada feeling 80s-80s-nya di beberapa lagu gitu, synth pop gitu. Ini ada beberapa kolaborator juga ya di sini, selain Rahmani Astri ini ada Doni Manurungnya juga sebagai produser, dan dia ada di satu lagu yang Waktu Kecil itu kan. Terus ada Kevin Sultan sama Teddy Aditya sama Rahmani Astri nih. Tadi udah gue mention. Oh iya, awal Pesona itu. Kalau gue rating ini 4,5. Lalu 4,5. 4,5 gue suka. Gue kurangin 2, gue udah 2,5. Anjir, nggak suka. Aneh banget. Gue 2,5. Bro. Nggak ngerti lagi sama melodinya. Nggak ada yang nyantol di gue. Setel yang kita jalin. Paling cuman apa ya, lagi dan lagi gitu. Nih. Kece bro. Enggak buat gue mah. Oke lah, ya udah. Itulah musik. Macam-macam ya, Macem-macem preferensi gitu. orang. Ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget gitu kan. Ada yang biasa aja dia gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Itulah tadi Semua Dari Satu ya. Next ada ini Alama. Iki dan Adrian Khalif. Sembilannya. Pertama yang gua pertama kali denger kan langsung muncul itu tuh apa tadi? Kalau ada itu kan. Ya. Gua jadi suka nyambungin ke
lu tau kan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Anjir. Gua kira bakal ke situ. Pepatah. Gua kira bakal ke situ kalau ada, karena kan sebelumnya kan si Iki nulis yang Malam Rawan, Iya. itu kan rada apa ya? Ya rada, menurut gua rada aneh lah gitu. Gitu kan liriknya si Malam Malam Rawan. Rawan ini. Gua kira bakal dibikin kayak Bakal gitu di- lagi, ada yang kayak gitunya ya, kan. dibikin Kalau jenaka lagi. kalau ada sumur di ladang. Terus juga si Adrian kan sebelumnya juga nulis yang apa sih judulnya tuh? Yang featuring sama itu bukan. Kualat juga kan rada jenaka, rada Iya. aneh gitu kan dirinya. Gua kira bakal dikesenain, tapi ternyata kalau Ini alamat ada- juga jenaka sih menurut gua. Iya. Secara judul ya. Dan bagus sih pemilihan judulnya alamat gitu. Jadi kayak nempel gitu orang tuh alamat apa bahasa Melayu kan. Melayu ya. Terus di liriknya juga beberapa bahasa Melayu kan mereka gitu. masukin. Tapi emang pendengar Iki banyak Ya di banyak juga Malaysia. ya di Malaysia gitu. Jadi secara bisnis ini bagus banget ini lagu secara bisnis bisnis wise emang gokil. Dan ya itu tadi bakal jadi song yang overplayed sih kayaknya Iya. tahun ini. Bakal udah 3,9 Udah 3,9 ya. Ini rilis di tanggal 3 Oktober, Diproduce sama produce sama Balanega AB. hmm, Terus ditulis sama Adrian Halif, Balanega Abimanyu, Iqbal Siregar, Caleb Jonathan, Rizky Anjir, Febian. Caleb. Oh, ada Caleb J ya? ada Caleb J. Terus Sama ada Iqbal Siregar yang member Juicy bukan member Juicy, yang Oh, namanya Emotion. Emotion. Rangernya. Emang Iqbal selalu apa ya, bisa mencari dan membuat lagu yang catchy gitu. Iya. Dari Sialan. Tapi Adrian Halif tuh lagu-lagu emang di Juicy. Emotion juga ya. Iya, Emotion juga. Makanya sering buat collab sama Juicy Lucy. Oh iya, ini Emotion Emotion sama ini. Airfast Music ya. Airfast punya Iki. Airfast punya Iki. Tuh, alamak kalau ada. Airfast itu singkatan apa? Rizky Febian, S-nya apa? S? Sule. Andre Sule. Tiba-tiba ada Andre. Ya, ini apa bahas apanya ya? Gue bingung juga bahasnya. Tadi sih ini tuh juara songwritingnya gitu karena formulanya sih mirip sama lagu-lagu Juicy Lucy yang Iya. yang udah-udah sih. Makanya orang nggak butuh waktu lama buat menerima lagunya gitu. Jadi ya ini sebenarnya mah kayak template aja gitu lagunya. Cuman jadi kerasa baru tuh karena ini penulisan lirik dan secara tema mah ya masih cita-cita aja gitu. Cuman penulisan liriknya di mana ini tuh kan jadinya jatuhnya ke apa ya, kayak beranalogi gitu ya. Kalau gue punya 9 nyawa, gue Pengennya main sama lu gitu. Jadi Jadi kayak terus gitu. kreatif lah cara penulisan liriknya. Sudut POV-nya, POV ininya tuh fresh, gak fresh maksudnya nggak Gitu-gitu terus. ya nggak gitu terus. Kreatif lah ya. Ngomong apa gue? Cuman ya menurut gua karena lihat ada Iqbal Siregar dan Caleb J, Iqbal ya penghasil lagu-lagu catchy kan gitu di Juicy Lucy. Caleb J J R&B R&B yang kuat dengan top liningnya juga yang kuat gitu top kan. line-nya kuat banget. Caleb Makanya nggak aneh sih lagu ini langsung naik. langsung naik gitu. Apalagi ditambah dengan suara Iki dan Adrian ada Halif Liv yang yang satuin. ya yang mana sebenarnya secara karakter suara mirip mereka tuh. Ya. Tenor cempreng gitu. Tapi cempreng bukan berarti jelek ya. Cuman ya itu dibawain sama Iki dan Adrian Halif yang notabene-nya apa namanya, popularitasnya juga udah gede gitu. Jadi ya emang Tapi di sini kayaknya cengkok Iki nggak terlalu nggak terlalu nonjol. nggak terlalu nonjol ya. Iya. Tuh. Nonjol. Lama. Justru gua tuh sering pas dengerin itu sering bingung, ntar ini suaranya Iki apa Adrian Halif ya? Ini partnya Iki atau Adrian Halif karena mirip gitu. Rizky Febian. Dari lu berapa? Ini gua 4,5 juga. 4,5. Gua 4,2. Oke. 4,2. Cuman ya kita lihat apakah akan benar-benar blow up gitu atau dan overplayed di Apakah akan cafe, seperti sialan gitu? Sialan dan lagu-lagu lainnya lah gitu. Kita tunggu aja. Ya. Next ada Danila. Danila begitu saja.
masih seperti biasa diproduce dengan Mas Lava, oleh Mas Lava, Oh ini sama Mas Lava ya? Lava Pratomo, ditulis oleh Danila dan Lava Pratomo juga. Dirilis di 29 September sama lagu Land ya ininya, publishernya. Oh ada Ota Tariga juga yang nulis. Ini lagu. Ini lagu pertama Danila setelah nikah nggak? Iya ya. Danila udah nikah kan bener? Emang iya. Setahu gue sih udah. Tapi ini lagu lemes banget sih. Iya, ini lagu galau sih sebenarnya. Dan lagu pertama di 2025 setelah kemarin rilis ulang album Terisik gitu kan. Remaster ya? Remaster Terisik lagi. Tapi kan sempat collab sama Hindia juga kan yang Ada yang jika ya, itu jika remake. Ya sih. Untuk original song mungkin ditinggal begitu saja. Ya. Ini tuh pas gua denger gitarnya ini tuh ada mirip sama lagu apa gitu. Lu nyadar gak? Ya ini tuh lagu-lagu Itu coba Sore Nanti ya? Bukan. Iya, Sore Nanti. Bukan. Yungkai. Bentar. I don't care how much you say. Nggak tahu. How long it. Oh, David. Heruwi. Iya benar. Iya, pas dengar gitarnya Pak, Gitar kira awal. bakal ke sana. Tapi ternyata ya ini apa? Lagu sedih banget sih. Galau banget ya ini. Galau. Ditinggal tuh interpretasinya bisa macam-macam ya. Bisa ditinggal di ghosting, bisa ditinggal meninggal. Melodinya juga gue suka sih. Naik turunnya gitu. Cuman ini kayaknya lagu Danila pertama yang gue masukin playlist sih. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Bro, jadi ambang pilu seenak itu bro. Ya tadi juga pas ke jalan ke sini denger Terisik, enak juga gitu. Terus gue pertama kali denger Danila, ada yang gue suka tuh waktu Semesta Berpesta, yang itu kan gue pertama kali lihat Danila di situ. Terus kayaknya itu bawain yang pop sebelai deh, yang pop sebelai yang upbeat banget kan, itu anjir asik banget gitu. Cuman waktu di rumah dengerin lagi si pop sebelai tidak seasik pas live gitu. Tapi yang terus setelah mendengar ini baru masuk di gua gitu, masuk playlist. Ini sebenarnya kalau dari secara komposisi simpel ya. Iya. Maksudnya secara aspek musikalnya gitu, nggak sekompleks lagu-lagu Danila yang lain gitu. Dimana ya Danila kan kalau awal-awal terkenal dengan ngejazznya gitu, agak ngejazz. Ya. Ini lebih simpel gitu, lebih ngepop lah. Jadi instrumennya juga cuma gitar doang kan kalau nggak salah. iya. Oh ada drumnya lah tipis-tipis. Ditinggal begitu saja, selamat tinggal kasih. Nggak usah lu Bisa medley itu. stop kebiasaan Itu lu medley. ide buat Siap. live perform itu. Siap. Itu Danila. Memang tidak ada yang spesial gitu, tapi secara lirik sih Spesial ini liriknya. Makanya Kalau karena secara musik musiknya nggak yang gimana jadi orang fokus ke lirik sama melodinya. Itu songwritingnya mungkin emang mau fokuskan ke storynya. Karena ini juga yang gue sadarin gitu, lagu tuh macam-macam gitu. Ada yang kalau kayak lagu-lagunya Hindia, lagu-lagunya enggak semua sih, cuman lagu tuh ada yang lagunya tuh berperan sebagai pendukung aja. musiknya maksudnya. Iya, musiknya sebagai mendukung lirik aja gitu. Literally cuman supporting aja gitu. Jadi mereka tuh ya udah gitu, ada tuh nggak terlalu gimana gitu eksistensi dia di lagu tersebut tuh. Ada juga yang musik sama lirik tuh ngeblend gitu, dimana jadi satu kesatuan gitu. Yang mana ini tuh contoh lagunya, aduh kelamaan deh gua kalau nyarinya. Cuman kurang lebih ada 3 gitu. Ada yang musik, ada banyak sih, cuman pertama tadi kan ada yang musik ngedukung lirik, ada yang lirik sama musik Nyatu gitu. bersatu,
ada yang liriknya bagian dari musik juga. Ya. Dimana kayak musik-musiknya, aduh siapa sih unitnya Danila tuh apa? Yang I talk too much when I'm drunk ya. Drang, ya itu kan musik lirik dia berlirik juga bagian jatuhnya itu kayak jadi instrumen aja gitu. Iya iya benar. Nggak yang terlalu I talk too bercerita much gitu. when I'm drunk. Gitu. Ya, itu. Jadi ada yang liriknya ngedukung musik gitu. Ada yang musik doang. Ya. Ada yang lirik doang ya gitu. Jadi itu tuh menurut gue pertimbangan ini tuh harusnya dipelajari di kelas songwriting gitu. Dimana pertimbangannya ya balik lagi apa yang mau lo sampein, berarti cocoknya yang mana nih gitu sih. Oke, jadi rating berapa lo ini? Gua rating ini 4. Gue 3,5. Gak terlalu nyantol di gue. Kita lanjut. Terakhir ada Bapak Korea Baek Yerin. Bapak Korea bertato. Bapak Korea bertato Yerin Baek, album Flash and Core. Ini banyaknya diproduksi PJ ya? Iya, gue lihat PJ sih. Dan ditulis juga Yerin Baek juga ikut tulis sendiri di sini. Nah. Cuman ya produsernya banyak, writer ada beberapa, terus juga ada apa? Kolaborator kayak Kim Aisel ya. Terus ada Reggie Snow. Oke. 15 track gitu. Ya, 15 track dirilisnya 2 Oktober sama labelnya dia People Like People. Gitu. Ini albumnya sebenarnya kalau tidak sangat sangat beda gitu dari 2 album sebelumnya. Yang Every Letter I Send You sama Tell Us About Yourself gitu. Kalau 2 album itu kan dari artworknya juga udah nyala tuh gitu kan. Ini lebih gelap. Ini gelap, dan juga musiknya di sini gak kayak musik-musik yang sebelumnya yang kayak pop, dreamy pop atau R&B gitu kan. Ya di sini masih ada R&B sih, cuman lebih gelap aja gitu vibe-nya gitu, lebih dark. Itu sih musiknya ya gitu. Terus ada beberapa eksperimental juga, ada hip hopnya juga gitu kan. Cuman ya gue tertarik tuh karena pertama kali denger si Mirror di YouTube, dia kan ada musik videonya. Terus di situ ini sangat danceable sih. Si Mirror. Iya, si Mirror. Terus ada trompet, terus nanti ada sakso, terus baru berkembang lagi di situ si brassnya. Cuman memang tidak ada, gue bingung arahnya ini tuh lagu. Iya. Arahnya yang mana, makanya gue nggak ada satu track pun nggak ada yang nyantol di gue gitu. Kayak ini yang mana yang gue suka, gue nggak nemuin satu pun gitu yang gue enjoy gitu dengerinnya, karena roaming gitu selama dengerin semuanya. Karena beda-beda tiap tracknya, dan tadi gitu vibe-nya sangat beda dengan album sebelumnya kan gitu. Tapi gue ngelihatnya ini adalah jati dirinya Yerin sih. Apa tuh? Ya musiknya Yerin tuh kayaknya dia tuh jati dirinya tuh musiknya kayak gini gitu. Ngelihat dia juga di bandnya gitu kan. Ya. Bandnya di Volunteers gitu kan. Oh, itu bandnya dia. Nah, liriknya tuh Inggris semua atau ada Korea juga? Yang gue denger sih kebanyakan Inggris kan ya? Inggris. Itu. Cuman ya kalau gue harus rating juga ini nggak terlalu gede gitu, 3. Cuman ya karena berbeda aja, jadi gue masukin aja di sini gitu kan. Iya sih, ya biar unik ya. Ya gue juga 3 sih buat ini. Tapi yang gue masukin playlist ada Mirror sama Put It Back On tuh rada melandai kalau nggak salah. Vokalnya masih sama. Mungkin gitu. karena gue nggak merhatiin liriknya ya, jadi mungkin karena gue nggak tahu ini tentang apanya, mungkin itu yang bikin gue nggak ngerti gitu. Cuman ya itu Mbak Yerin. Tuh, cover artnya aja foto dia lagi gini, anjir apa asik. Dari samping Terus hitam putih kan, sangat sesuai lah gitu. Artwork tuh selalu menggambarkan musiknya bagaimana gitu.
Ya. Oke, abis udah bahasan di highlight kali ini, cuman 4 aja. Oh, gua mau apa ya? Honorable mention. Nggak ada honorable mention. Ini ada satu rilisan yang Gua rekomendasiin. gak rekomendasi. Gua pas Bingung. pertama kali dengar tuh kaget. Apa? Ada mana Tararin, Bagja sama Rosmawar, Penyakit Hati 2. Itu bossa nova. Ingat gua. Cuman anjir suara Coba setel. suara pertamanya kan gue dengerinnya pakai earphone ya. Suara kayaknya sih suara Bagja itu deep banget, yang kayak berat banget, berat banget sumpah. Berat kan? Iya. Ya, terus disambut sama vokal Tararin deh kayaknya, yang tipis, jadi kayak Unik, nggak unik, aneh. apa ya, mixed feeling gitu. Ini tuh gue juga lagi bingung, hari ini enak atau jadi aneh ya. Soalnya di awal kan gue ekspektasinya adalah si soft voice-nya dulu lah gitu. Kalau misalkan pun Bagja atau pun misalkan Bagja yang duluan gitu, suaranya nggak seberat itu gitu. Mana masuknya ini kan gak stabil gitu kan. Jadi kaget gitu pas denger tuh. Anjir, ini padahal di intronya udah catchy. Pas jadi kayak ya. Gue sampai lepas earphone karena kaget anjir, kayak anjing dalam deep banget anjing suaranya. Gila. Oh ini tuh kayaknya tuh. Oh ini yang Tararin. Yang hati yang satunya. Oh, ditambahin vokalnya Bagja aja. Iya. Nggak tahu deh. Oke. Kayak itu, ini lu apa Ini bercerita sharing experience mendengar lagu aja. Mendengar lagu. Bukan ngerekomendasiin. Tidak. Kalau mau denger ya silakan Ya, gitu. Sebenarnya enak juga kan itu tadi musiknya gitu. Cuman ya kaget aja karena suara Bagja. Kayak, baru dengar gitu. Kayak yang orang mana? Lu tau gak yang di TikTok ada orang nge-cover lagu yang mic-nya itu kalau gitu. Si Awok. Siapa namanya? Si Awok. Ya itulah pokoknya. Mas-mas yang nelan ini. Gue suka nonton dia lagi, gue follow lagi. Itu juga kaget kan? Anjing. Si ini. Iya, itu. Anjing. Si Awok perusak timeline. Nah, kalau itu ngerusak sih. Ini tuh sebenarnya kayaknya harusnya masuk gitu kan. Cuman ya gitu. Mungkin bukan buat lo emang lagunya. Iya. Tapi kalau mau honorable mention sih gue Kunto Aji dan Sukatani itu kolaborasi sama Iklim. Ya. Iklim ini gerakan juga kan ya? Ya, movement dari beberapa musisi. Ya simpelnya movement untuk alam lah gitu. Untuk kalau kali ini kalau yang kali ini mereka temanya no music on that planet kan. Yang terafiliasi sama ini tuh siapa ya? Kunto Aji ya. Yang udah rilis sih Kunto Aji Sukatani, tapi kemarin mereka udah press release. Ada Cia juga kan? Ada Cia, ada beberapa yang lain. Beberapa kita tunggu aja lah albumnya. Kalau tahun kemarin kan ada Sonic Panic volume 1 dan 2 gitu, ada Efek Rumah Kaca, terus ada Teddy Aditya. Kunto Aji juga kalau nggak salah ada lagi gitu. Mas Kunto ini emang di mana kemarin di Sinkro juga kemarin ngaji kan. Iya, apa solawatan aktif di bakti sosial ini. Ya bagus lah musisi. Oke, next ya, terakhir berarti kita masuk ke rekomendasi. Di hari musik lu lagi dengerin apa sih? Gua Berlari-nya Bernadia. Lagu baru? Enggak, Bernadia kan tahun ini cuman rilis itu kan ya. Perci kecil. Ini masih di album yang ini, yang sialnya hidup harus tetap berjalan. Ini gue suka melodinya, terus yang refnya bentar tiba-tiba lagi gue baru dengar lagu ini setidaknya ini underrated sih. Kayak Berlari sama Di Ambang Pintu tuh kalau nggak salah lagu favoritnya Bernadia gitu di album ini ya. Cuman 20 ini yang Berlari 32 juta, Ambang Pintu 23 juta, padahal gue juga suka gitu Ambang Pintu dan Berlari ini gitu, dibandingkan
Untungnya atau hidup apa sih yang 1 bulan. 1 bulan? Belum ada 1 bulan. Tapi 1 bulan nggak masuk yang album ini ya? Ya itu single aja. Itu terlintas oleh EP yang terlintas. Itu doang sih gue dengernya. Udah. Heeh. Gue lumayan baik sih. Gue lagi banyak denger lagu Indo sebenarnya sekarang. Kayak apa? Tapi sebelum ke lagu Indo, ini gue lagi dengerin lagu Day6 lagi. Cuman lagu lama. Ini judulnya Dance Dance. Dance Dance-nya Day6 ini. Ini tuh emang udah dari lama masuk playlist gue, cuman udah lama gak gue dengerin lagi. Terus waktu nge-reaction Day6 kemarin nongol lagi kan Dance. Anjir, gue lupa gue suka lagu ini. Ya udah, jadi akhirnya ini lagi sering gue dengerin. Itu lagu tahun berapa emang? Itu 2000 berapa, klik aja. Oh, yang album ini 2017 ya? Sunrise, ya. Ini tuh kalau nggak salah Dance Dance tuh di rangkaian 1 bulan 1 lagunya Day6. Oh. Jadi mereka pernah ada program Masih ngeband ya? band. Refnya enak, masih ada J. Oh, iya. Nah terus ada lagu ini, gue nggak tahu, gue baru mengeksplor lagu-lagunya Agatha Chelsea, ternyata enak-enak lagunya. Oh ya? Lagunya Agatha Chelsea enak-enak. Gara-gara yang itu ya, apa? Yang Nyaman nyaman. gitu. Awalnya dari nyaman, terus gue jadi denger yang Jadi lain. nyaman bener. Jadi nyaman. Agatha. Jadi nyaman. Terus liriknya gue suka, liriknya bagus, terus lumayan relate, terus musiknya mewah, megah gitu karena ada orkestrasi juga. Terus mixingannya enak dan dia tuh banyak modulasi gitu. Nggak banyak sih, cuma beberapa kali modulasi. Terus modulasinya tuh smooth. Jadi kayak ke bagian chorus dia modulasi atau ganti bagan modulasi. Tapi ballad, masih ballad. Hitungannya apa ya ini? Nggak tahu nih, misal yang sekali nih. Ini apa? Nggak terlalu ballad lah. Terlalu ballad sih. Ya. Ini gue suka. Gue sebelumnya gue udah rekomendasiin juga nih yang nyaman di ya Habis. Ya udah, gue rekomendasiin dari Agatha Chelsea ada 2. Yang pertama nyaman, yang kedua sekali. Ini sebenarnya mirip sih dari productionnya gitu, baik instrumentasi ataupun bagan. Cuman bedanya di konteks lagunya aja. Kalau yang sekali beda di cerita lagunya aja. Kalau nyaman ya tentang nyaman, kalau sekali itu tentang si ceritanya si Agatha Chelsea menyesal karena pernah melepas pacarnya gitu. POV-nya begitu liriknya. Terus gue lagu Indonesia selanjutnya gue mau rekomendasiin lagu barunya Kahitna sama Monita Tahalea yang Titik Nadir. Titik Nadir ini gue suka karena pertama liriknya bagus. Ini lirik tentang kayak ditinggal nikah deh ya. Jadi gue nggak ngerti ya arti titik nadir apa, cuman kalau nggak salah di satu penggalan liriknya tuh kau mengikat akad yang seharusnya milikku atau apa gitu. Jadi intinya lagu tentang ditinggal nikah. Lagu ditinggal nikah ini tuh. Cuman gue suka banget karena bukan dari liriknya sih. Gue suka liriknya bagus gitu. Cuman gue suka bangetnya tuh karena ini progresi dan banyak modulasi juga dan instrumentasi. Karena ini Kahitna ya, jadi ada sentuhan Mas Yofi. Ada 4 minor. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman mixingannya enak banget ini tuh. Terus karakter vokalnya Monita sama dicampurin vokal dari Kahitna. Ngeblend gitu bagus. Jadi secara songwriting gue suka gitu. Titik Nadir. Ntar gue lupa deh bagian progresinya gue suka banget. Top line-nya jadi kayak aneh cuman jadi unik gitu. Aneh, anjir itu nggak umum gitu. Karena progresinya juga nggak sih? Iya, kadensnya tuh lah kok kadensnya kayak gini gitu, kok potongan kalimat akhirnya kesini gitu. Cuman jadi nggak bosan gitu dengarnya. Gitu. Alama juga lagi sering gue denger sama ini baru dimasukin ini. Udah sih gitu. Gue rekomendasiin sekalinya Agatha Chelsea, nyamannya Agatha Chelsea, titik nadirnya Kahitna featuring Monita Tahalea, sama alamanya Rizky Febian sama Rian Halif. Sama tadi Day6 Dance gitu. Udah gitu aja. Udah, gue juga nggak ada lagi. Tapi gue emes sih kalau Agatha Chelsea ya gitu, lihat Agatha Chelsea. Wah iya bro, itu kayak dari waktu kecil kan dia Indonesia
Indonesian Idol ya. Apa bukan Idola Cilik. Idola Cilik ya. Idola Cilik, Ah, bener. terus sekarang kayak jadi apa independent woman Independent yang woman ya. beauty with brand gitu kan. Iya. Anjir kayak keren gue ngeliatnya. Kayak mau di Ayunda Part 2. Iya. Terus Dia- tutur katanya baik, Oh, keren. kayak orang bener lah. Orang bener gitu. Orang bener lah pokoknya. Orang bener lah, udah kayak wah, petnya tuh bagus Iya, banget iya, gitu, karir petnya tuh. Terus dia juga, gue suka banget ya bukan seleb, bukan tipikal artis-artis yang apa namanya, yang sensasi gitu, Iya, iya. yang nyari sensasi, yang nyari viral gitu. Dia mah edukasi Ya udah. justru gitu. Dia kan major, gue sering nonton YouTube-nya juga karena dia Wah. menarik tuh podcastnya tuh, dia guest-guest yang diundang tuh kayak Pak Sandiaga Uno, terus ada siapa, pokoknya banyak Ya, ya. banyak guys yang menarik lah, makanya gue tonton gitu. Dan cara dia nge-hostnya juga, cara dia nge-bring conversation-nya tuh bagus gitu, jadi insightful banget gitu. Ditambah dia itu kalau nggak salah kuliah psikologi di Ya, universitas apa gitu di Australia, dan ya dia juga punya program, punya gerakan gitu lah, ini di Instagramnya dia yang tentang psikologi gitu, cuman gue lupa spesifiknya, pokoknya tentang otak lah. Jadi ya keren banget lah ngelihat Agatha Chelsea tuh lagunya bagus. Biasanya kalau yang kayak gini tuh lagunya biasa-biasa Iya, aja iya, gitu. Kalau seleb terus punya media lah, punya ini, biasanya kalau ada lagu ya lagunya Ya, seadanya lah. seadanya Ini gitu. lagunya bagus. Iya, Terus dan dia pun menurut gua dia tahu, bukan tahu kapasitas diri, lebih ke dia tahu lagu yang cocok buat dia tuh kayak gimana gitu. oke, Jadi oke. vokalnya dia meskipun nggak terlalu akrobat gitu ya, vokalnya nggak terlalu yang riff and runs atau nggak Ya. terlalu high note, tapi pas gitu di ya, meskipun mungkin itu bisa jadi aja emang ENR dari labelnya yang ini ya, Ya, yang berperan di bisa sana, jadi, cuman ya pasti ada andilnya dia juga lah di situ. Jadi kayak pas aja gitu. Dan lagunya bagus, berpendidikan, terus tutur katanya baik, pinter juga, Perilakunya baik perilakunya juga. baik, wawasan luas gitu kan. Dia ngundang guest tuh macam-macam gitu latar belakangnya, berarti kan dia berani untuk ngobrolin Ya. itu gitu. Jadi keren lah. Fans yang ngefans tuh yang kayak gitu. Ya, yang di up, yang kadang ada termsnya netizen tuh, kita telah memviralkan orang yang tepat. Nah, itu buat Agatha Chelsea. Itu Agatha Chelsea. Agatha Chelsea. Harus banyak lah orang-orang kayak Agatha Chelsea gitu yang di Ya, buat para Gen Z, Gen Alpha, nyari panutan buat perempuan-perempuan gitu ya, nyari role model Agatha Chelsea. Wah, cocok sih, keren. itu ya udah. Ya udah, kita jadi kita bikin join fandomnya Agatha. jadi ini ya, jadi fandomnya Agatha Chelsea. Udah, mungkin Main ini film juga iya. Oh iya, main film Main juga, film iya. juga dia. Semua disikat. Terus kemarin tuh dia habis punya gerakan, anjir kan kepanjangan. Kan terakhir ya, dia ada gerakan juga sama Timothy Ronald yang bikin sekolah. Oh, oke. Bikin sekolah di daerah-daerah terpencil gitu. Ini respect banget, anjir, dia peduli juga gitu sama sosial. Mantap lah pokoknya. Meskipun Agatha. Timothy Ronald kontroversial, dia berpartner nggak masalah gitu Iya, kan, iya. selama proyeknya proyeknya bagus. Timothy Ronald, Agatha Chelsea. Udah 85 menit. 58. Ya. Oke. Ini tuh aja buat podcast Impromptu episode 9 season 2 ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa follow, like, komen. Kalau ada yang mau kita bahas apapun lah, subscribe juga kalau nggak mager mencet. Ya. Udah itu aja. Oh, GWS buat Chandra. Bye. Bye.